Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang managerial skill, saya akan sharing bagaimana mengorganisasikan pekerjaan atau organizing work, gitu ya, pekerjaan kita. Dan ini topik penting sekali, video penting bagi Anda untuk meningkatkan sebagai profesional dan menjadi lebih sukses untuk menjalankan pekerjaan Anda. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, klik loncengnya, kasih tanda like, comment, and share video ini kepada sahabat-sahabat teman-teman sekalian supaya mereka juga bisa belajar dan meningkatkan kompetensi sebagai seorang leader. Banyak sekali profesional bingung bagaimana mengelola pekerjaan dalam khususnya mengorganisasi pekerjaan sebagai seorang profesional, sebagai seorang leader. Nah, video ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan profesional. Bagaimana caranya mengurus pekerjaan supaya jauh lebih efektif, bagaimana mengkoordinasikan dengan anggota tim supaya jauh lebih baik. Nah, ini dalam kaitan bagaimana memanage pekerjaan kita supaya jauh lebih sukses. Ya, setelah Anda memahami yang namanya membuat perencanaan dalam pekerjaan, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana caranya Anda mengorganisasikan dan juga mendelegasikan pekerjaan tersebut. Ada 6 aktivitas yang harus dilakukan dalam proses pengorganisasian pekerjaan. Ya. Nah, pertama, ketika Anda tadi waktu Anda setelah memahami perencanaan pekerjaan, di situ kan ada banyak aktivitas pekerjaan yang harus dilakukan. Lalu tahap berikutnya adalah Anda membuat yang namanya prioritas pekerjaan. Nah, di sini baru bagi pekerjaan, siapa yang mengerjakan. Ketika Anda punya anggota tim ada 5 orang, bagian yang memberikan tugas-tugas kepada mereka sehingga pekerjaannya yang tadi Anda rencanakan itu semua bisa terlaksana. Nah, ini yang pertama ya, membagi-bagi pekerjaan. Tentu nanti waktu membagi-bagi pekerjaan ini jangan sembarangan juga. Atau delegasi pekerjaan jangan sembarangan. Nanti saya akan jelaskan ya, sahabat sekalian, bagaimana teknik melakukan delegasi pekerjaan. Nah, itu ya. Hal yang kedua adalah bagaimana Anda di dalam pengorganisasian ini adalah memahami ketergantungan. Anda kan nggak bisa bekerja sendiri. Tentu Anda akan bekerja, setiap aktivitas itu akan tergantung dengan bagian-bagian lain. Nah, ini berarti harus Anda membangun saling keterhubungannya dengan bidang lain-lain. Nah, ini jauh memang tidak mudah begitu ya, supaya bisa bekerja sama dengan anggota tim atau departemen yang lain. Contoh ya, tim sales harus bisa bekerja sama, berkoordinasi, misalnya mau menjual, mau mengirim satu produk ke customernya, jumlahnya 1000 unit. Nah, ini kan harus dikoordinasikan dengan bagian produksi supaya baik, supaya rencana tersebut bisa terlaksana. Juga sales juga berkoordinasi juga dengan bagian transportasi, bagian logistik. Nah, jadi tidak bisa membuat rencana sendiri lalu tidak berkoordinasi. Nah, inilah pengurus pekerjaan ini adalah bagaimana Anda memahami saling ketergantungan dan mampu bekerja sama dengan bidang yang lain. Nah, yang ketiga di sini adalah aktivitasnya adalah memahami tanggung jawab. Kita sudah berbagi tugas, lalu setiap pihak yang telah menerima tugas-tugas di sini atau telah berkoordinasi, maka langkah berikutnya adalah tanggung jawabnya apa masing-masing di sini, paham. Jadi ketika Anda punya anak buah 5 orang, diberi tugas dan juga dijelaskan, bahkan sudah jelas di sana apa yang mesti dilakukan setiap peran dari anak buah Anda. Jadi tanggung jawabnya apa? Dan ingat, tanggung jawabnya itu di dalam perencanaan sudah jelas ya, ada standarnya, ada targetnya. Jadi semuanya rasional dan logis mesti dikerjakan. Nah, aktivitas yang keempat adalah membangun kerjasama. Begitu koordinasi, bicara dengan pengorganisasian, berarti sudah ada pihak-pihak berbeda di sini. Nah, terlibat banyak. Nah, disinilah perlu kerjasama yang baik. Nah, bangun kerjasama seperti apa yang baik bisa Anda lihat di video saya yang lainnya tentang bagaimana membangun kerjasama. Nah, itu bisa dilihat ya, syarat-syarat. Yang penting apa? Bagaimana melakukan sinergi untuk mencapai suatu tujuan. Ini penting sekali, sahabat terus sekalian. Kerjasama. Ya, jadi pengorganisasi bagus adalah mampu bekerja sama. Kenapa? Melibatkan banyak orang. Nah, aktivitas yang kelima adalah begitu Anda melakukan koordinasi, mendelegasikan, melihat pihak-pihak lain, jangan lupa atau anak buah Anda persiapkan
SOP-nya, Standard Operating Procedure. Nah, SOP-nya bahkan kalau bila perlu sudah ada turunannya, work instruction-nya. Jadi bahkan juga dari mulai manualnya, SOP-nya sampai WI-nya, work instruction-nya. Jadi langkah pekerjaannya dibuat lengkap. Jadi tidak akan ada kesalahan karena semuanya sudah jelas. Begitu Anda memberikan pendelegasian, memberikan tugas-tugas kepada siapapun, kepada anak buah pun sekalian, Anda pun sekalian, bisa semuanya jelas karena di SOP itu sudah menjadi acuan dalam mengerjakan kerjaan-kerjaan tersebut. Nah, kemudian di langkah ke-6 adalah memperhitungkan efisiensinya. Jangan lupa, begitu Anda melibatkan banyak orang melalui tim seperti ini, gimana efisiensinya? Nah, ini dihitung lagi karena tadi waktu Anda membuat perencanaan sudah terlebih menghitung standarnya supaya jauh lebih baik, lebih efektif. Nah, itulah kira-kira sahabat sekalian 6 aktivitas yang diperlukan di dalam proses pengorganisasian pekerjaan. Nah, berikutnya saya akan jelaskan bagaimana strategi dalam pendelegasian kepada anggota tim Anda. Di dalam proses pengorganisasian pekerjaan, nah, tadi kan ada tahapan aktivitas adalah mendelegasikan, melakukan koordinasi. Nah, di dalam mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain atau pada anggota tim Anda, nah, nggak boleh sembarangan. Nah, ini pertama harus jelas semuanya. Nah, jelasnya itu didukung dengan apa tadi? Ada SOP, ada kualitas yang dibutuhkan, standar kompetensi yang dibutuhkan. Jadi jelas di sini. Jadi menjelaskan terlebih dahulu kenapa latar belakangnya, apa latar belakang kenapa Anda menerima tugas ini, mengapa Anda menerima penugasan ini, dijelaskan semua bagi tim Anda. Lalu juga begitu Anda menjelaskan di sini, harus lihat patokan menggunakan tadi SMART. Ada waktu berapa lama pengerjaan ini. Jadi seseorang yang diberikan pendelegasian itu jelas apa yang mesti dilakukan dan juga berapa lama pengerjaan ini yang harus dilakukan, diberi target dan apa parameter yang digunakan. Bahkan tadi diperlengkapi dengan SOP yang ada. Nah, kemudian ketika tahapan berikutnya ada pertanyaan dari karyawan, kalau anak buah Anda gitu ya, Anda harus menjelaskan. Nah, menjelaskan selengkap mungkin supaya jangan sampai ada terjadi kesalahan, menjelaskan atau memberikan pelatihan dulu sehingga orang-orang yang diberikan pendelegasi itu mampu mengerjakan sesuai dengan standar yang diharapkan saat dibuat rencana kerja tersebut. Nah, yakinkan bahwa karyawan Anda itu mampu melaksanakannya. Nah, yakinkan, pastikan ya. Jangan sembarangan mendelegasikan, pastikan bahwa anak buah Anda atau orang lain yang mengerjakan tersebut mampu mengerjakan itu. Dan juga berikan perlengkapannya, sumber yang diperlukan, pelatihannya, dan dukung apa yang diperlukan. Nah, gitu ya. Jadi penting sekali. Lalu tindak lanjuti dengan memonitor terus kemajuan dari pelaksanaan tugas dari anggota tim tersebut yang telah menerima tugas pendelegasi tersebut. Memang juga perlu diperhatikan juga tidak boleh sembarangan mendelegasikan pekerjaan. Ya, memang tidak semua pekerjaan bisa didelegasikan dari tugas-tugas Anda begitu ya. Ketika memang menyangkut sesuatu yang konfidensial atau rahasia, ya memang tidak bisa dikerjakan oleh anggota atau orang pihak lain. Berarti Anda yang langsung mengerjakan sendiri. Ya, hati-hati ya, tidak boleh sembarangan. Kedua, orang tersebut tidak punya kompetensi di bidang tersebut. Ya, jangan sembarangan juga. Bisa membunuh diri Anda maupun membunuh si anak buah Anda. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi intinya apa? Persiapkan dengan baik, jelaskan selengkap mungkin, tentukan waktunya, lalu monitor supaya penjelasan Anda itu menjadi jauh lebih efektif. Ya, di dalam rangkaian mengenai pengorganisasian pekerjaan, di situ tadi saya jelaskan ada tahapan namanya koordinasi pekerjaan. Nah, ini benar-benar saat koordinasi ini harus dijelaskan semua aktivitasnya, apa yang dilakukan, kemudian bagaimana saling terhubungnya Anda dengan pihak lain, bagaimana saling terikatnya, dan semua langkah koordinasi ini harus jelas karena ini pihak yang setara dengan Anda. Seperti tadi saya jelaskan, Anda sales, ada koordinasi dengan pihak produksi, koordinasi dengan bagian logistik. Nah, ini kan karena level. Jadi jelaskan, jangan sampai ada salah penafsiran. Semuanya tertulis, tidak boleh hanya verbal saja. Jadi ada alat ukurnya semua di situ. Jadi karena ingat ini ada kerjasama tim, koordinasi harus baik, ya, teamwork harus baik sekali. Jadi tujuannya harus jelas di sini, kapannya dikirim, bagaimana produksinya, gimana kapan pengirimannya, dan juga peraturannya atau apa yang diperjelas semuanya dan disepakati. Nah, disinilah pentingnya meeting koordinasi. Ya, setelah ada rencana kerja,
Ada banyak pekerjaan, lalu melibatkan banyak orang. Nah, disinilah terjadi meeting koordinasi karena melibatkan banyak pihak di sana. Nah, disinilah yang kita lakukan. Ini tadi perencanaan pekerjaan sebelumnya dijelaskan adalah bagaimana mencapai target perusahaan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, untuk koordinasi dijelaskan bahwa ini kepentingan bukan kepentingan departemen, ada kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan kita buat kesepakatan sesuai dengan aturan yang ada, aktivitas yang ada dan seterusnya. Nah, kemudian di sini setelah mencapai kesepakatan lalu menentukan target bersamanya. Kapan dibuat, kapan dikirim, kapan dilaksanakan, kapan melaporkannya. Nah, disinilah tugas Anda yang menjadi koordinator, ya, kalian melibatkan banyak orang, melakukan monitoring, follow up, dengan prinsip saling menghargai, saling bersinergi, terus-menerus dimonitor, jangan dibiarkan bahwa ini pekerjaan bersama yang dilakukan. Lalu update terus dalam meeting Anda, perkembangan yang terjadi setelah buat perencanaan tersebut. Nah, mengupdate bersama-sama, ketika ada masalah-masalah, apa yang mesti kita lakukan. Nah, itulah prinsip-prinsip dalam koordinasi pekerjaan. Jadi sahabat sekalian, dalam koordinasi pekerjaan ini ada beberapa aktivitas dilakukan, lalu Anda berkoordinasi dengan pihak lain, lalu bagaimana juga Anda mendelegasikan kepada bawahan Anda. Semuanya harus jelas, terukur dengan bantuan SOP dan semua alat ukur jelas semuanya. Dan jangan lupa terus dimonitor hasil pengoperasian pekerjaan tersebut, akan jauh lebih efektif, teman-teman sekalian. Ya, sahabat proses sekalian, setelah Anda memahami bagaimana mengorganisasi pekerjaan, saya yakin sekarang bahwa sahabat proses di sini telah memahami bagaimana strategi, bagaimana caranya mengorganisasikan pekerjaan. Sekian video ini, semoga bermanfaat bagi Anda, dan silakan sahabat sekalian tonton serial video-video training saya bagaimana dalam usaha meningkatkan kompetensi sebagai seorang profesional. God bless you.